Shalom sahabat Lex Silvina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri Esensi Kedewasaan Kristen, di mana kita telah membahas 6 jalan penting yang akan ditempuh seumur hidup oleh semua orang percaya untuk mencapai kedewasaan rohani. Dan episode ini kita tutup dengan judul Menyembah dengan benar dan penuh hormat. Ini merupakan jalan yang keenam yang akan kita tempuh sepanjang perjalanan iman kita. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebagai penutup dari pengajaran surat Ibrani kepada jemaat yang menjadi pembaca awal dan juga kepada kita yang sekarang sedang membaca dan juga menghidupi Ibrani pasal ke-12 ini, penulis memberikan janji tentang kerajaan yang akan kita terima, yaitu kerajaan yang dikatakan tidak tergoncangkan, kerajaan yang kekal, yang tidak berubah, tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Dan kerajaan ini tidak bisa diambil dari kita, dan kita tidak bisa tercerabut dari sana. Ini luar biasa. Satu kerajaan yang aman, yang kita bisa menaruh perhentian kita bisa menaruh keyakinan dan kepercayaan kita sepenuhnya di dalam kerajaan yang sudah diberikan, yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Nah, untuk berkat yang melimpah yang kita terima ini dari Kristus, kita perlu meresponi dengan mengucap syukur, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, frasa dengan hormat dan takut artinya menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah respon yang benar di mata Allah untuk setiap pemberian kasih karunia, keselamatan yang kita terima. Nah, jalan hidup seorang percaya dipanggil sebagai penyembah. Ini adalah sebenarnya dari mulai awal di Taman Eden sebelum kita berdosa, jatuh ke dalam dosa, panggilan kita pertama itu adalah penyembah. Dan ini akan terus menjadi panggilan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Dan ini menjadi ciri orang percaya, yaitu penyembah. Menjadikan diri kita penyembah itu juga adalah sebuah langkah dengan cara memberikan diri kita sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah yang sehari-hari harus kita lakukan. Jadi untuk menjadi penyembah, kita harus terus mengizinkan diri kita ini masuk di dalam proses pengudusan hidup. Ya, kita membawa diri kita setiap hari sebagai korban kepada Tuhan. Dan tentu korban itu bukan untuk menghapus dosa, tetapi korban ucapan syukur. Itu sebabnya setiap hari kenapa kalau kita bangun pagi, ucapan syukur adalah langkah pertama kita. Saya selalu mengingatkan diri saya, kalau saya bangun dari tempat tidur, menjejakkan kaki saya di lantai, kan itu 2 kaki. Maka saya mengatakan, terima kasih Tuhan. Jadi kaki pertama terima, kaki kedua kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk hidup, untuk nafas, untuk kesempatan, untuk keselamatan, untuk Injil, untuk kasih karunia, untuk panggilan, untuk masa depan yang gilang gemilang, yang aman di dalam Kristus Yesus. Ini adalah gaya hidup kita. Gaya hidup mengorbankan diri kita sebagai korban persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah.
menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan juga proses ini kita langsungkan seumur hidup sampai kita mencapai gambaran yang serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ayat penutup dari pasal 12 ini mungkin bagi saya adalah sebuah peringatan yang begitu keras. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Penulis kitab Ibrani ingin mengatakan kepada pembaca awal dan kita sebagai pembaca di abad ini, untuk kita mengingatkan diri kita, kalau kita sudah di dalam Kristus, kalau kita sudah berada di dalam Kristus dan keselamatan yang kita terima, jangan lagi kita mau berpaling ke belakang. Jangan lagi kita mau menambahkan legalisme, aturan-aturan yang membebani, yang sebenarnya tidak sama sekali mumpuni untuk membawa kita kepada keselamatan. Jangan kita lihat ke belakang untuk kita menyesali keputusan yang sudah kita ambil mengikut Yesus. No turning back. No turning back. Jangan kita berpaling ke belakang. Terus kita maju ke depan. Dan sekalipun kelihatannya sulit, tetapi penulis ingin mengatakan, jangan kamu kembali kepada keadaan yang lama. Bukankah kamu tahu bahwa kalau kamu gagal, kalau kamu melihat ke belakang, kalau kamu mundur, kamu bukan hanya menerima penghakiman, tapi kamu akan mengalami penghakiman yang begitu mengerikan dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Penghakiman di api yang menghanguskan. Engkau yang sudah mengecap karunia Roh Kudus, mengapa kita masih mau kembali kepada kehidupan yang lama? Hanya karena merasa kekristenan itu sulit, gak gampang, tidak bisa berkompromi, makin lama kedagingan kita ini makin berontak, karena kok kayaknya makin gak enak. Tetapi sebenarnya ada kabar baik, bahwa melakukan 6 esensi atau jalan penting menuju kepada kedewasaan Kristiani, bukanlah kita lakukan dengan sungut-sungut, tetapi harusnya dengan sukacita. Kenapa? Karena ini adalah hak istimewa. It's a privilege. It's an honor. Sebuah kehormatan. Kalau saya bisa diizinkan Tuhan menempuh jalan ini seumur hidup saya. Menguatkan kaki yang luka, lutut yang goyah, berjalan dalam kekudusan, berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, menolak setiap percabulan, berjalan di dalam damai sejahtera, dan bahkan juga untuk terus mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam penyembahan. Sebuah hak istimewa. Saya mau tutup dengan kutipan ini. Ketika kita hidup dan bertindak sesuai, seturut dengan firman dan mengejar ketaatan seumur hidup, Allah akan memakai kita untuk menuliskan kisahnya dan menarik orang lain ke dalam kerajaannya. Inilah sebenarnya alasan kita menempuh perjalanan itu seumur hidup kita. Allah mau menuliskan kisah-kisah firman di dalam hidup kita dan menarik orang kepada Kristus melalui kehidupan kita. Dan semua esensi ini adalah tanggung jawab kita, tugas kita seumur hidup. Dan ini juga adalah sukacita sewaktu kita kemudian bisa melihat hidup kita ini memancarkan kemuliaan dan kebesaran Kristus di dunia ini. Bapa di surga, aku bersyukur atas kerajaan-Mu yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Tuhan, aku memberi diriku terus untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadahku yang sejati. Aku menjadi penyembah yang mengerti menyembah di dalam rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Aku berdoa agar kiranya hidup kami ini menjadi surat di mana Engkau menuliskan kisah-kisah-Mu melalui hidup kami.
dan Engkau pakai itu untuk menarik jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Terima kasih. Satu kehormatan, kami berjalan terus-menerus dengan sukacita sampai hidup kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.